2431. Itu anaknya Damar yang sekarang menjadi Night Watcher Zero. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saat ini Madan merasa kepalanya seperti akan meledak. Theodore juga menatap ke sekeliling dengan ngeri. Dia merasakan hawa dingin di sekitarnya, dan pikirannya mendadak kosong. Hanya dengan pikiran, Dewa Utama bisa membawa mereka dari kota DH ke Kutub Utara. Hawa dingin yang amat sangat seketika mengalir ke dalam villa. Di dalam villa, raut wajah Rudy dan Maya berubah. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, kemudian mereka segera menggunakan Chi untuk menahan hawa dingin. Pada saat yang sama, Rudy juga menggunakan Chi untuk menghilangkan hawa dingin dari sekeliling neneknya Damar. Di sisi lain, Maya juga buru-buru mencari beberapa pakaian tebal. Lily menatap keluar jendela, dia memperhatikan dunia yang dipenuhi es dan salju di luar, kemudian dia bergumam, "Ini apa yang sedang terjadi? Siapa kamu sebenarnya?" Theodore bertanya dengan takut. "Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku adalah musuh ayahmu." Saat ini, Dalman sedang melayang di udara. Dia tersenyum tipis dan melanjutkan kata-katanya, "Tempat ini adalah tempat yang tepat. Ketika darah kalian mengalir keluar, darah kalian akan terlihat mencolok di atas daratan bersalju, dan nanti ketika Damar melihatnya, dia pasti akan merasa sangat senang. Kamu adalah ahli bela diri tingkat Immortal Undying Flame, anaknya Damar dengan bakat yang cukup hebat. Akan sedikit merepotkan kalau aku membunuhmu lebih dulu, jadi aku akan membunuhmu paling terakhir." Selama dia berbicara, dengan satu tangan dia meraih ke dalam ruangan villa. Rudy dan Maya pun melompat keluar dengan panik. "Kakek, nenek," wajah Theodore langsung menjadi pucat saking terkejut. Kemudian dia meraung keras, "Dasar brengsek. Cepat lepaskan mereka sekarang juga. Lepaskan." Dewa Utama terkekeh ringan dan berkata, "Kamu sedang berbicara denganku." Theodore merasa sangat cemas sampai menggertakkan gigi, tapi dia justru menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Dia tampak seperti telah terpaku di tempat itu, bahkan tampaknya Chi miliknya juga seperti telah dibekukan, membuat dia tidak dapat bergerak sama sekali. Shoot! Lalu pada saat ini juga, sebuah bola api tiba-tiba melayang ke arahnya. Tapi ketika bola api itu mendekati Dewa Utama, nyala api justru mendadak padam dan lenyap begitu saja. Dewa Utama menolehkan kepalanya melihat ke arah Madan yang berada di kejauhan. Dengan ringan dia berkata, "Ternyata masih ada satu orang lagi ya." Raut wajah Madan sangat buruk. Nyala api miliknya langsung menghilang tanpa alasan sama sekali. Selanjutnya, dia merasa bahwa dalam tubuhnya, Chi miliknya sedang membeku lalu tubuhnya menjadi sedikit tidak dapat bergerak. Apa yang telah terjadi di sini? Orang ini, siapa sebenarnya orang ini? Madan dalam hati merasa sangat terkejut. "Kalian ini orang tuanya Damar, kan?" tanya Dewa Utama sambil melihat ke arah Rudy dan Maya. "Siapa kamu?" Ekspresi Rudy dan Maya tampak sedikit cemas. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kehidupan yang damai. Meskipun beberapa kali para Ghost datang menyerbu bumi dalam skala besar, tapi Damar sudah mengatur keamanan terbaik untuk mereka dan mereka juga hampir tidak pernah menemui hal-hal yang berbahaya. Tapi sekarang ini, semua hal ini terasa terlalu aneh. Tadi mereka jelas-jelas masih berada di kota DH, tapi sekarang mereka malah muncul di dekat Madan sini. Ini berarti, tempat ini adalah Kutub Utara. Hanya dalam waktu sekejap saja, mereka mendadak bisa datang ke tempat yang jauh ini. Hehehe, Dewa Utama terkekeh dengan suara kecil lalu berkata, "Kalian bertanya tentangku ya? Aku ini adalah musuh Damar. Kalian ini benar-benar telah melahirkan seorang putra yang sangat baik ya. Dia tiba-tiba saja datang ke duniaku, lalu mengobrak-abrik dan menghancurkan seluruh tanah airku, bahkan dia juga ingin membunuhku. Kalau aku meminta bayaran dengan membunuh kalian dan sedikit bunga darinya, harusnya tidak termasuk keterlaluan, kan?" "Apa?" Ekspresi Rudy langsung berubah. "Kalau kalian mati, ketika Damar muncul kembali di tempat ini, ekspresi dia pada saat itu pasti akan menjadi sangat menarik, kan?" Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku akan meninggalkan wajah kalian saja. Untuk bagian-bagian tubuh yang lainnya, hancurkan saja semuanya." Saat dia mengatakan itu, kelima jarinya mulai mengepal menjadi berbentuk tinju. Shoot! Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba saja muncul. Dia mengangkat satu tangannya dan sebuah kekuatan menarik Rudy dan Maya kembali masuk ke dalam villa. Pada saat yang sama, wanita itu melihat ke arah Dewa Utama dan berkata,
Dalman, semua hal yang terjadi itu adalah rencana yang kamu lakukan sendiri. Sekarang kamu sudah memasuki ranah Nirvana Realm. Karena itu, dendam antara kamu dan Damar juga harusnya telah dihapuskan. Hentikan perbuatanmu ini. Hehe, Dewa Utama berkata dengan tenang, Damar tidak akan membiarkan aku begitu saja. Itu sama saja dengan, aku juga tidak ingin melepaskan dia begitu saja. Meskipun ini adalah rencanaku sendiri, membuat dia menjadi kuat sampai bisa mencapai tingkat yang sekarang ini, tapi aku tetap saja tidak senang karena itu aku akan membunuh seluruh keluarganya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita itu dan berkata, lebih baik kamu jangan ikut campur dalam urusanku. Dengan begitu, kita masih bisa menjadi lebih rukun di masa depan. Damar sudah datang. Pada saat ini, di sekeliling mereka, kekuatan asli dalam sekejap melonjak ke segala arah. Kemudian, detik berikutnya, sosok Damar dan Wendy dalam sekejap muncul di dekat mereka. Dalman, Damar meraung marah dan suaranya langsung bergema, brengsek. Kamu ini benar-benar cari mati ya. Kekuatan asli yang disertai dengan Dragon Sword, langsung ditebas menuju ke arah tempat Dewa Utama berada. Dewa Utama tersenyum ringan, seluruh tubuhnya menghilang di tempat lagi dan muncul di arah yang lainnya. Dia tersenyum riang sambil melihat ke arah Damar dan berkata, ternyata benar. Kamu juga sudah mencapai ranah Nirvana Realm ya. Tapi, benar-benar sangat disayangkan ya. Di daratan Artemisa, kamu tidak berhasil membunuhku, dan sekarang ini, kamu juga sama sekali tidak akan bisa membunuhku. Ada bagusnya juga kamu datang kemari. Dewa Utama tersenyum merendahkan lalu berkata, berhubung kamu sudah datang, karena itu aku akan membunuh semua anggota keluargamu langsung di depan mata kepalamu sendiri. Perasaan ketika melihat yang seperti ini harusnya cukup bagus, dan kamu justru tidak dapat melakukan apa-apa tentangku. Bisa melihat kamu yang pelan-pelan menjadi gila, pasti akan sangat menarik. Ah, aku sangat menantikannya. Sambil mengatakan itu, dia melebarkan kelima jarinya lagi. Sebuah kekuatan yang tidak dikenal tiba-tiba menyapu dirinya dalam sekejap. Rudy, Maya, Theodore. Satu demi satu sosok-sosok orang yang ada mulai melayang di langit. Damar bergegas menggunakan kekuatan asli untuk membungkus mereka semua, bermaksud untuk mendekat dan melindungi mereka dengan seluruh kekuatannya. Kamu tidak akan bisa melindungi mereka. Dewa Utama tersenyum sedikit lalu berkata sambil tetap tersenyum, pertama-tama, bunuh satu orang dulu. Damar, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sebelah telinga Damar. Hati Damar yang cemas tiba-tiba saja berhenti sejenak. Suara ini tidak lain adalah suara Wendy, tapi suara ini juga terdengar seakan-akan berasal dari tempat yang lain. Dia tanpa sadar menolehkan kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Dia dapat melihat Wendy sedang melangkah maju secara perlahan-lahan. Di dalam mata Wendy itu seolah-olah seperti langit berbintang yang sangat dalam. Di wajahnya terdapat senyuman yang begitu mempesona, terlihat seperti senyuman yang dia miliki ketika Damar bertemu dengan dia pertama kalinya di hotel itu. Wendy, Damar tertegun melihat itu lalu berkata, kamu? Ya, ini aku. Wendy berkata, apa kamu masih mengingat pertemuan pertama kita? Apa maksudmu? Wajah Damar tampak tercengang. Dia tidak mengerti kenapa Wendy tiba-tiba bertanya seperti ini pada saat genting. Bersambung. 2432. Kita pertama kali bertemu adalah di sebuah pesta yang diadakan oleh ayahku. Pada saat itu, aku pertama kali melihatmu, tapi ayahku tiba-tiba berlutut padamu. Waktu itu, aku benar-benar merasa sangat penasaran. Siapa sebenarnya kamu ini? Tidak disangka orang seperti kamu dapat membuat ayahku berlutut padamu. Asal tahu saja, ayahku itu tidak pernah berlutut pada siapapun. Karena itu, saat itu aku menjadi merasa sangat penasaran dan ingin tahu tentang dirimu. Dan setelah itu, aku ingin lebih mengenalmu. Karena itu, aku pergi ke bar untuk membuatmu mabuk. Akhirnya justru aku sendiri yang mabuk. Apa kamu masih ingat, ketika aku diculik dulu, kamu tahu berapa besar rasa takutku pada saat itu. Aku bahkan berpikir aku sudah pasti akan mati di tempat itu. Dan di saat aku merasa sangat putus asa itu, kamu tiba-tiba muncul lalu menghunuskan pisaumu satu demi satu tebasan dan membunuh semua orang-orang dari Red Lotus. Setelah itu kamu menyelamatkan aku keluar dari tempat itu. Ketika dia mengatakan ini semua, di wajah Wendy terdapat senyuman yang begitu cerah. Dia terlihat seperti sedang menghitung setiap momen yang dia lewati bersama Damar.
Damar bukanlah orang bodoh. Dia selalu tahu tentang perasaan Wendy pada dirinya. Tapi dia dan Lilia sudah menikah. Karena itu, sebagian besar waktunya, dia akan menghindari hal ini. Kemudian, setelah sekian lama, dia merasa bahwa Wendy mungkin saja telah melepaskan perasaannya. Hanya saja dia sama sekali tidak menyangka, pada masa-masa kritis seperti ini, Wendy ternyata berinisiatif sendiri untuk mengatakannya lagi. Sekarang ini, dia sama sekali tidak berniat untuk memahami tentang hal ini. Dewa Utama menatap ke arah Wendy. Dia mengerutkan alisnya dalam-dalam. Entah kenapa, dia merasa bahwa ada yang tidak beres dalam hal ini. Wendy masih tetap tersenyum. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Damar, kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Pada saat itulah, aku bersandar di belakang punggungmu. Saat itu, aku bisa merasakan rasa aman yang tiada taranya. Aku tidak berani membuka mataku, tapi aku yang pada saat itu, justru sangat percaya. Aku percaya bahwa kamu pasti dapat membawaku keluar dari tempat itu. Setelah turun dari gunung, aku sama sekali tidak dapat menahan perasaanku dan aku menciummu," ujar Wendy sambil bergumam. Setelah mengatakan itu, di wajahnya tiba-tiba muncul sedikit warna merah merona lalu dia berkata, "Aku pikir, setelah berciuman, itu akan dianggap sebagai sebuah janji." Ketika berbicara tentang ini, dua garis air mata mulai mengalir di wajahnya. Lalu dia melanjutkan, "Jadinya, aku berpikir untuk bergabung dengan duniamu, pergi untuk belajar tentang dunia yang kamu ikuti, lalu berdiri bersama denganmu, bertarung berdampingan denganmu, tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, aku akan menghadapinya bersama denganmu, kita berdua bisa menikah, bisa memiliki anak yang jumlahnya banyak." Di sudut mulut Wendy terdapat senyuman tapi air mata terus mengalir di wajahnya. Kota Deha, di tepi laut. Lilia dan yang lainnya berdiri di sana. Mereka sedang berjalan mondar-mandir sedari tadi. Di sekitar mereka ada banyak orang yang sedang mengelilingi mereka, tapi justru tidak ada yang berani mengganggu mereka. Guntur tercengang sampai tidak bisa bergerak. Kemampuan yang diperlihatkan Damar dan Dewa Utama itu benar-benar berada di luar dari batas yang dia pahami. Wendy, pada saat ini juga, tiba-tiba sebuah suara bergema. Semua orang langsung memandang ke arah tempat Yani berada. Yani tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Darah itu mengalir di tanah dan dengan cepat mengering. Ada apa? Ketika Lilia melihat keadaan Yani yang seperti ini, raut wajahnya langsung berubah. Yani menatap ke arah langit. Matanya seakan-akan dapat melihat segala sesuatu hal, lalu dia bergumam dengan suara pelan, "Wendy, ternyata, selama ini kamu terus merencanakan untuk berjalan sampai ke tahap inikah? Apakah benar begitu? Untuk apa seperti ini? Untuk apa kamu melakukan ini?" Kutub Utara, angin kencang sedang berkecamuk di udara. Suara Wendy melayang-layang di langit kutub utara ini, terdengar sangat merdu dan juga anggun. "Aku bergabung dengan Night Watcher, dan aku tumbuh kuat sedikit demi sedikit. Tapi sayangnya, aku tidak dapat berpartisipasi dalam invasi skala besar pertama bos itu. Pada saat itu, aku menyaksikan seluruh hal yang terjadi. Aku melihat kamu mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan para ghost itu. Aku melihat ada banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya mati di sana. Hatiku benar-benar sangat sedih. Saat itu, aku benar-benar sangat ingin menjadi seperti Lilia dan Thalia mereka. Berdiri dalam pasukan ajaibmu, menghalangi semua serangan yang ada. Aku melihatmu terbaring dalam genangan darah itu, juga melihatmu mengalahkan satu persatu musuh yang ada dengan satu tebasan. Pada saat itu, kamu adalah pahlawan bumi, dan juga merupakan pahlawan di dalam hatiku," Wendy berkata sambil bergumam. "Kemudian, kalian pergi ke dunia yang lain, sebuah planet yang lain. Setelah kalian kembali, kamu berkata, kamu akan menikah dengan Lilia." Ketika mengatakan tentang ini, seluruh tubuh Wendy tenggelam dalam keadaan sakit hati yang tidak berkesudahan lalu dia berkata, "Apa kamu tahu, betapa sedihnya aku pada saat itu? Saat itu, aku merasa bahwa apa yang selama ini aku kejar, apa yang selama ini aku cari, sesuatu yang paling penting bagiku, telah menghilang." Wendy bergumam lalu berkata, "Saat itu, aku sangat benci. Benar-benar membenci diriku sendiri karena tidak cukup berinisiatif. Aku tahu, kamu adalah seseorang yang pasif. Aku begitu cantik dan bakat seni bela diriku sangat bagus. Jika aku tiap hari berputar-putar di sekitarmu, berani mengambil inisiatif, kemudian mengungkapkan perasaan cintaku, mungkin saja yang bersama adalah kita berdua,
dan bukan dengan Lilia. Gumam Wendy. Tapi, sepertinya semua hal sudah terlambat. Kamu dan Lilia sudah bersama. Kalian berdua menjadi pasangan yang paling membuat iri di mata semua orang, kecuali diriku. Suara Wendy diwarnai dengan rasa kesedihan. Seluruh tubuh Damar langsung tertegun. Dia tiba-tiba merasakan perasaan gelisah yang sangat kuat. Wendy terus menyimpan semua hal ini dalam hatinya, tapi di saat ini, dia tiba-tiba saja menyatakan perasaannya keluar seperti ini. Wendy, kamu jangan melakukan hal yang bodoh. Aku dapat menyelesaikan masalah yang ada saat ini, ujar Damar. Kamu harus mendengarkan aku sampai selesai. Wendy tersenyum, sebuah senyuman yang sangat cerah, tapi air mata justru terus mengalir tanpa henti. Saat itu, untuk melupakan semua itu, aku memilih mempelajari teknik moksa. Aku berpikir, asalkan aku memutuskan semua perasaanku sendiri, maka aku dapat berhenti memikirkanmu. Wendy bergumam dan berkata, aku memutuskan semua yang ada dan ingin melupakan semuanya. Namun, kamu bagaikan sebuah mimpi buruk. Tidak peduli bagaimanapun aku berlatih, aku sama sekali tidak dapat melupakanmu. Wendy berkata sambil menangis, aku juga tidak tahu. Bukankah hanya menyukai seseorang saja? Kenapa perasaan itu bisa begitu dalam? Tapi untungnya adalah, Wendy berkata, pada akhirnya, dalam diriku terbangun karakteristik reinkarnasi. Dengan sedikit demi sedikit pemahaman mengenai karakteristik reinkarnasi ini, aku melihat sebuah harapan di mana aku dapat bersama dengan dirimu. Apa kamu tahu itu, Damar? Wendy menyeka air matanya, kemudian di wajahnya muncul senyuman dan berkata, apa kamu masih ingat? Suatu kali, aku pernah bertanya padamu ketika di pesawat. Aku tanya, jika pada saat dulu aku yang lebih dahulu mengakui perasaan padamu, apakah kamu mungkin akan memilih bersama denganku dan bukan dengan Lilia? Jawabanmu saat itu adalah kamu tidak tahu. Wendy berkata dengan nada riang, kamu tidak tahu, kan? Pada saat mendengar jawaban itu, betapa bahagianya aku saat itu. Pada saat itu, aku berpikir, jika waktu dapat diputar kembali, dapat kembali ke saat di mana ingatanmu masih belum pulih, kemudian kamu dan aku bisa bersama, mungkin saja, semua ini akan menjadi sangat berbeda. Pada saat itu, kamu mungkin akan menikah denganku, selama waktu ketika kamu masih kehilangan ingatanmu itu. Wendy berkata, karakteristik reinkarnasi milikku ini telah memberikan aku harapan yang seperti ini. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Seru Damar, bersambung, 2433. Damar merasa kepalanya seakan mati rasa dan berkata, Wendy, kita telah melalui pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan susah payah kita melangkah sampai ke tahap ini. Selanjutnya adalah kedamaian dan hari-hari kita juga akan berubah menjadi tenang kembali. Tolong kamu jangan berbuat hal yang bodoh. Ini bukan hal yang bodoh. Wendy tersenyum kecil lalu berkata, meskipun tidak terjadi kejadian kali ini, aku juga tetap akan melakukan hal yang sama. Selama percakapan mereka, 6 buah lingkaran reinkarnasi perlahan-lahan keluar dan melayang di balik punggung Wendy. Di atas daratan di kutub utara, Damar terpaku menatap satu adegan ini. 6 buah lingkaran reinkarnasi perlahan-lahan muncul dan melayang di belakang Wendy, kemudian perlahan-lahan melayang semakin lama semakin tinggi. Di seluruh wajah Wendy terus dihiasi dengan senyuman. Dia bergumam dan berkata, Damar, ini bukanlah hal yang bodoh. Ini adalah sebuah hasil yang sejak awal sudah aku pikirkan dan aku inginkan. Pada awalnya aku berpikir, setelah aku membantu kalian memenangkan seluruh pertempuran, lalu kita kembali ke bumi, aku akan berpamitan dengan semua orang dengan baik-baik. Setelah itu aku akan pergi meninggalkan semuanya dengan tenang. Hanya saja, aku sama sekali tidak menyangka. Ternyata kamu tidak berhasil membunuh dewa utama. Setelah dia berkata sampai di sini, dia tersenyum kecil lalu berkata, sedangkan, pada kesempatan terakhir ini, aku masih dapat membantumu. Mungkin saja ini memang adalah takdirku yang terakhir. Wendy, Damar berteriak dengan suara keras, tenangkan dirimu sedikit. Kamu masih memiliki ayahmu. Kamu dan ayahmu sudah tidak bertemu lebih dari 10 tahun. Sekarang, kamu harus menenangkan dirimu terlebih dahulu. Dia mengerahkan kekuatan asli dan ingin mengganggu Wendy menggunakan kekuatannya. Namun, hal yang mengejutkan Damar justru terjadi. Dia adalah orang yang telah melampaui batas manusia, tapi dia justru menyadari bahwa dia tidak dapat menghentikan Wendy melakukan semua ini.
Kekuatan karakteristik Wendy tampaknya kebal terhadap gangguan yang dia lakukan. Benar sekali, satu-satunya yang paling aku sayangkan sekarang ini adalah ayahku. Aku benar-benar merasa sangat bersalah padanya. Wendy berkata, sejak aku bergabung dengan Night Watcher, dia menjadi sendirian, menjalani kehidupan seorang diri dan kesepian. Selama beberapa puluh tahun ini, aku tidak menemani dia dengan baik-baik. Aku merasa sangat bersalah padanya. Setelah mengatakan itu, dia bergumam dan berkata, tapi, waktu pasti akan meluruskan segalanya. Ayahku juga pasti dapat memahami apa yang aku lakukan. Aku sangat menantikannya, sangat menanti-nanti apa yang akan terjadi setelah aku menggunakan kekuatan ini. Wendy bergumam lalu berkata, satu-satunya hal yang disayangkan adalah aku tidak dapat berpamitan dengan yang lainnya lagi. Yani, Lilia, Talia, Guntur, Pak Tua Iman. 6 buah lingkaran reinkarnasi melayang di udara. Langit di kutub utara sekarang masih dalam keadaan siang hari yang ekstrim. Setiap hari, di siang hari terdapat matahari yang terik. Tapi pada detik ini juga, kekuatan reinkarnasi, seolah-olah sedang memisahkan matahari. Lingkungan sekitar mereka perlahan-lahan menjadi sedikit lebih gelap dan mendadak terdapat suatu aura yang sedikit jahat, seperti sedang menyebar ke sekeliling. Di dalam villa, Theodore menelan ludahnya sendiri. Dia tercengang menatap pemandangan yang ada di depannya ini lalu berkata, Tante Wendy, kamu, sebenarnya kenapa? Di tepi laut kota DH, pada saat ini Sela juga sudah sampai di sini. Segera setelah dia mendarat, dia berteriak dengan suara keras, Wendy. Sela sejak kecil telah berlatih seni bela diri. Pada saat ini dia juga telah mencapai tingkat Undying Flame. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan kelompok orang-orang abnormal itu, tapi dia tetap saja merasa sangat senang. Dia mendarat dari langit di sisi orang-orang yang lainnya lalu terus mencari sosok Wendy dengan sedikit penasaran. Dia adalah sahabat terbaik Wendy. Mereka berdua sejak kecil sudah berkenalan di kota JC. Selama beberapa tahun ini, Wendy telah mencapai tingkat yang berbeda tetapi dia justru tidak bisa mengikuti tingkatnya itu. Dia melihat ke sana kemari dan mencari lama sekali tapi tidak dapat menemukan sosok Wendy sama sekali. Dia mengerutkan keningnya dan bertanya, Talia, Wendy dan Damar ada di mana? Tadi aku sedang melihat Twitter dan kebetulan melihat berita bahwa kalian sudah kembali. Kenapa mereka berdua tidak ada di sini? Jelas-jelas aku melihat mereka berdua di dalam video itu. Mereka berdua, Talia bergumam dengan suara kecil lalu berkata, mereka sedang pergi bertarung, tapi entah kenapa, aku tiba-tiba merasa bahwa hatiku sangat sedih. Aku merasa sangat ingin menangis. Yani tiba-tiba terduduk di tanah. Dia menyeka air matanya sendiri dan bergumam, Wendy, aku terus merasa bahwa di bawah hukum atraksi karakteristik langka, kamu dan kita, dan Damar, pada akhirnya akan berjalan di sisi yang berlawanan. Tapi sekarang ini, jika dilihat-lihat lagi, yang dimaksudkan dengan hukum atraksi karakteristik langka itu juga adalah sesuatu yang dapat salah. Karena hal itu, aku dulu selalu salah paham padamu dan juga tidak pernah mempercayaimu. Dan bagimu, kamu merasa bahwa kekuatan karakteristik milikku ini terlalu berbahaya, karena itu kamu juga tidak pernah percaya padaku. Tapi, kita semua melakukan ini demi Damar, demi Night Watcher. Dia bergumam dan berkata, pada awalnya, setelah kita kembali kali ini, aku ingin berbincang-bincang denganmu dengan baik-baik, tapi, kenapa kamu ingin membuat pilihan yang seperti ini? Apakah ini semua benar-benar sepadan? Setelah dia mengatakan itu, Yani melihat ke arah langit. Kedua matanya sedikit tenggelam dalam pikirannya. Pada detik ini, di bumi, orang-orang yang jumlahnya tidak terhitung tidak dapat menahan diri mereka dan mengangkat kepala mereka menatap langit. Di dalam hati mereka semua, mereka merasakan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Wanita-wanita dalam jumlah besar tidak dapat menahan air mata yang mengalir pada saat ini. Mereka tidak tahu kenapa, tapi saat ini mereka merasa sangat sedih dan juga pedih. Langit di kutub utara berubah menjadi sangat gelap. Dewa utama melihat ke sekeliling. Dari lubuk hatinya yang terdalam, dia benar-benar merasa ada yang tidak beres. Dia menyadari, kekuatan asli yang ada di dalam tubuhnya, seolah-olah dipisahkan secara paksa oleh seseorang, dan tidak dapat digunakan lagi. Dia seperti kembali lagi ke tingkat ekstrim level step 3. Dia mengerutkan alisnya dalam-dalam dan benar-benar ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tetapi dia tidak dapat berteleportasi lagi. Seluruh kutub utara, seakan-akan telah terpisah sepenuhnya dari ruang-ruang yang lain.
Wanita yang berada di ranah Nirvana Realm itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Farley dan For yang secara kebetulan baru muncul di tempat ini berdiri di dekat wanita itu. Tiba-tiba raut wajah mereka bertiga sedikit berubah. Karakteristik reinkarnasi, inikah karakteristik reinkarnasi? Pantas saja kekuatan karakteristik ini sangat misterius. Di bawah reinkarnasi, ternyata dapat membuat ruang dan waktu tersendiri. Sosok Wendy perlahan-lahan mulai melayang. 6 buah lingkaran reinkarnasi sedang berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, 6 buah Death Sword juga terus berputar-putar. Wendy melayang di udara. Di keadaan yang sedikit gelap ini, dia justru terlihat seperti dewi yang turun ke dunia. Dia melayang di langit dan tersenyum dengan sangat cantik bagaikan bunga yang mekar. Kamu jangan bersedih. Jangan bersedih karena kepergianku ini. Wendy bergumam dan berkata, aku pasti akan menjalani kehidupanku dengan sangat baik. Dan aku pasti akan 10.000 kali lebih bahagia dibandingkan sekarang. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya melayang turun ke bawah lalu dia berdiri di depan Damar. Dia mengulurkan tangannya sendiri, perlahan-lahan meletakkannya di wajah Damar, kemudian bergumam, kamu juga beritahukan pada yang lainnya, minta mereka jangan bersedih, oke? Wendy, Damar bergumam memanggil namanya. Kota DH, satu persatu sosok orang mulai mendarat di tempat ini. Hugo, Chris, Pugu. Pada saat ini juga, Talia memandang ke arah Yani yang berada di sebelahnya dan berkata, Yani, apa yang kamu ketahui? Cepat langsung beritahukan pada kami. Kutub Utara. Pada saat ini, Yani tiba-tiba membuka mulutnya. Bersambung. 2434. Apa? Lilia bertanya. Damar dan Wendy, mereka berdua sekarang ini ada di Kutub Utara. Yani berkata, jika kita pergi sekarang juga, mungkin saja kita masih sempat. Apa maksudmu? Tanya Lilia. Aku akan menceritakannya sembari kita pergi ke sana. Yani menarik napas dalam-dalam. Kemudian Stray Wings yang berada di punggungnya dengan cepat terbentang. Mereka semua adalah ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3. Jika mereka buru-buru mengejar dengan sekuat tenaga, menuju ke Kutub Utara, tentu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Dia bergumam dan berkata, sekarang sudah mulai. Semoga kita masih sempat menyusul. Setidaknya kita masih bisa berpamitan dengannya. Shoot! Beberapa orang tidak lagi ragu-ragu. Mereka dengan cepat membentangkan Stray Wings mereka dan terbang ke langit. Dengan cepat mereka bergegas mendekat menuju ke Kutub Utara sana. Pugu dan yang lainnya hanya dapat menunjukkan wajah tercengang. Mereka baru saja mendarat, bahkan masih belum sempat menyapa orang-orang ini. Tapi mereka semua justru mendadak berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Sialan, Chris tiba-tiba mengutuk dan berkata, apa yang sebenarnya telah terjadi nih? Guntur yang berada di sebelah marah-marah dan berkata, sepertinya ada orang yang ingin menyerang keluarga Damar. Kemudian Damar dan Wendy pergi mengejar orang itu dan sekarang seharusnya mereka berada di Kutub Utara. Lagi pula tadi kalau dengar kata-kata Yani, sepertinya Wendy sedang berada dalam keadaan bahaya. Ini benar-benar sangat menyebalkan. Kenapa mereka tidak bisa menceritakannya dengan jelas? Kutub Utara ya. Orang-orang yang lainnya berteriak dengan keras, ayo, kita juga pergi ke Kutub Utara. Sekelompok orang naik ke pesawat lagi dengan tergesa-gesa, lalu mereka bergegas terbang menuju ke Kutub Utara lagi. Di udara, Talia dan yang lainnya sedang bergegas menuju ke Kutub Utara. Pada saat yang sama mereka bertanya, sebenarnya apa maksud dari kata-katamu itu? Wendy sudah mencapai tingkat ekstrim level step 3. Ranah ini juga merupakan batas maksimal yang dapat dicapai oleh pemilik kekuatan reinkarnasi. Yani berkata, sedangkan Wendy sejak dulu tertarik pada Damar. Aku rasa, kalian semua juga mengetahui hal ini. Semua orang bukanlah orang bodoh. Faktanya, mereka selalu dapat merasakan hal seperti itu. Termasuk juga ketika pada akhirnya Wendy memilih untuk mengambil jalur teknik moksa. Mereka semuanya tahu dengan jelas bahwa ada alasan yang berhubungan dengan Damar. Wendy sebenarnya terus merasa tidak rela. Dia sangat menyukai Damar. Yani berkata, hanya saja, Damar telah menikah dengan Lilia dan di antara kita tidak ada yang ingin mengungkit tentang hal ini. Karena itu Wendy mempertaruhkan seluruh harapannya pada karakteristik reinkarnasi ini. Menurut rumornya, ketika karakteristik reinkarnasi mencapai batas ekstrim, di bawah kekuatan esensi reinkarnasi, dapat memutar balik yin dan yang, dan juga reinkarnasi kehidupan. Yani menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan,
kemungkinan dapat melakukan perjalanan antar ruang dan waktu. Apa? Thalia bertanya dengan wajah heran, perjalanan antara ruang dan waktu. Benar, selama ini, aku tidak pernah tahu apa tujuan Wendy yang sebenarnya. Aku merasa dia terus-terusan sedang mengejar sesuatu. Selama beberapa tahun ini, dia terus memperlihatkan sikap seperti itu. Tapi akhirnya sekarang aku tahu, yang dia kejar adalah kesempatan ini. Dia ingin kembali lagi ke masa lalu. Yani berkata lagi, kembali lagi ke waktu, sebelum Damar dan Lilia menikah. Atau mungkin saja, kembali lagi ke waktu di mana Damar masih lebih muda lagi, lalu menemukan Damar, kemudian bisa bersama dengan Damar di ruang dan waktu yang itu. Hah, semua orang langsung tercengang kaget. Iman mengerutkan keningnya dalam-dalam dan berkata, yang seperti itu, hanyalah sebuah fantasi saja. Mana mungkin hal yang seperti itu bisa terjadi? Tapi itulah hasil dari deduksi milikku. Aku pernah meramalkan nasib kalian semua. Bahkan aku juga bermaksud untuk menuliskan takdir-takdir untuk kalian semua. Yani berkata, tapi untuk takdir Wendy, aku bahkan tidak dapat mengangkat pena sama sekali. Harusnya pada saat itu aku sudah bisa memikirkan tentang hasil yang seperti ini, dengan begitu aku masih dapat menghentikan dia. Apa yang akan terjadi jika dia gagal melakukannya? Tanya Thalia sambil mengerutkan alisnya dalam-dalam. Jika gagal, Yani bergumam dan berkata, aku tidak tahu. Karakteristik reinkarnasi dan karakteristik takdir, sama-sama memiliki kemisteriusan masing-masing. Bahkan aku merasa kedua jenis kekuatan karakteristik ini, tidak bisa disebut sebagai karakteristik unik lagi. Termasuk juga saat ini, aku sebenarnya merasa bahwa apa yang ada di tanganku ini sangatlah berbahaya. Di satu sisi aku merasa kagum tapi tetap saja ada perasaan takut karena itu aku tidak akan menyentuhnya. Tapi kalau Wendy, dia bergumam sejenak dan berkata, aku merasa Wendy dapat mengabaikan semuanya demi Damar, atau mungkin dapat dibilang demi bisa bersama dengan Damar. Bahkan dia bisa sampai mengabaikan nyawanya sendiri. Apa dia akan mati jika gagal? Lilia bertanya sambil merasa kepalanya seolah-olah akan meledak. Untuk dapat sampai ke titik ini, mereka telah melalui pengalaman yang terlalu banyak jumlahnya. Mereka telah melalui pertarungan hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Selangkah demi selangkah berjalan sampai sekarang ini. Semuanya tidaklah mudah bagi mereka dan setiap orang sangat beruntung dapat bertahan hidup. Kehidupan mereka selanjutnya juga masih sangat panjang. Mereka awalnya mengira, mereka yang merupakan sekelompok teman sehidup semati ini, kedepannya dapat menjalani kehidupan yang stabil dan tenang di bumi, bersama satu sama lain, sama-sama menonton televisi dan berjalan-jalan. Menghabiskan hari-hari tanpa akhir di masa depan dengan damai dan sederhana. Jika suasana hati mereka sedang baik, mereka dapat berjalan-jalan ke Eternal Planet. Sekarang ini, Damar sudah mencapai ranah Nirvana Realm. Mereka juga tidak perlu peduli lagi dengan batasan dari hukum alam semesta dan tidak perlu lagi berkeliaran di antara alam semesta tanpa akhir. Mereka dapat menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya itu bersama-sama dan melihat kemegahan alam semesta ini. Tapi sekarang ini, Wendy justru memilih untuk pergi. Pergi dengan mempertaruhkan nyawanya. Lilia berkata dengan perasaan getir, sebenarnya, jika memungkinkan, jika dia ingin bersama dengan Damar, aku juga tidak akan tidak setuju. Sudah terlambat, Yani berkata, selain itu, dia juga tidak akan datang untuk menghancurkan hubungan kalian. Jika bukan karena itu, selama bertahun-tahun ini, dia juga tidak akan tidak mengungkit satu kata pun. Dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk membuat dirinya hidup dengan sangat bahagia. Dia juga ingin bisa memiliki Damar untuk dia seorang diri saja. Yani bergumam dan berkata, sekarang, aku hanya berharap, semoga kita dapat segera tiba di Kutub Utara, dapat bertemu lagi dengan dia, dan dapat baik-baik berpamitan dengan dia. Ketika mendengar satu persatu kata-kata Yani, suasana hati semua orang langsung menjadi sangat rumit. Semua orang hanya dapat mempercepat kecepatan terbang mereka masing-masing dan bergegas menuju ke Kutub Utara dengan seluruh kekuatan mereka. Di Kutub Utara, Wendy dengan lembut membelai wajah Damar. Wajahnya tersenyum manis bagaikan bunga yang mekar, seolah-olah dirinya mendapat kelegaan karena telah lepas dari sesuatu yang berat. Sambil mendengarkan kata-kata Wendy tadi, di dalam hati Damar menjadi sangat dilema. Tanpa dia sadari, dia merasa dirinya telah berhutang sesuatu dan semua ini berada di luar dari kendalinya sendiri. Ketika menghadapi musuh yang kuat, dia dapat tidak takut akan hidup atau mati.
Tapi ketika harus menghadapi perasaan Wendy pada dirinya, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia dan Lilia telah bersama. Dia tidak ingin Wendy pergi, karena dia dan Wendy adalah saudara sehidup dan semati. Sekarang mereka hanya berjarak satu langkah saja untuk mencapai semua tujuan mereka. Dia merasa tidak harus menjadi seperti ini. Dia tahu, begitu jurus Wendy ini dikerahkan, mungkin saja Wendy akan menghilang. Tidak peduli bagaimanapun caranya, dia akan hilang. Bersambung 2435. Wendy justru tertawa terkekeh sambil menatap Damar dan berkata, setelah satu tebasan aku ini kulayangkan, tempat ini, mungkin dapat bertahan selama sehari. Ya, kira-kira selama sehari, deh. Dalam waktu sehari, si dewa utama ini tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Apa kamu bisa membunuhnya? Aku pasti akan membunuh dia. Aku berjanji padamu. Damar dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ya, aku percaya padamu. Di dalam hatiku ini, kamu selalu menjadi sosok yang bisa melakukan segalanya. Karena itu tidak peduli seberapa berbahayanya situasi yang ada, aku akan selalu percaya padamu. Percaya bahwa kamu pasti dapat membawa kami keluar dari dalamnya jurang keputusasaan. Ujar Wendy sambil tertawa dengan riang. Aku akan kembali ke ruang dan waktu yang lain. Kembali ke kota JC. Aku pasti akan menemukan kamu. Wendy bergumam mengatakannya, aku akan mencarimu dan menemukanmu. Aku akan bergabung dengan Night Watcher, aku pasti akan melindungi bumi di ruang dan waktu yang itu, melindungi segala sesuatu dalam ruang dan waktu itu agar tidak ada satupun musuh asing yang berani datang menyerang. Aku akan berada di ruang dan waktu itu, dan tetap berteman baik lagi dengan kalian semuanya. Aku akan berada di ruang dan waktu itu, menghormati dan berbakti pada kedua orang tuaku dengan baik. Setelah mengatakan itu, matanya menatap lurus ke arah Damar, segera setelah itu dia mencondongkan tubuhnya, dan mencium dahi Damar dengan sangat ringan dan berkata, aku akan berada di ruang dan waktu itu, bersama dengan dirimu dan menjadi istrimu. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba melayang tinggi ke atas langit. Pada momen ini, rasa sedih yang tak berujung menyebar dan merasuki dirinya. Di dalam villa, Theodore dan yang lainnya sejak lama sudah tidak dapat menahan perasaan kepedihan ini. Air mata mereka tidak henti-hentinya mengalir. Sosok tubuh Wendy semakin lama semakin tinggi, melayang naik ke atas tanpa henti. Setelah beberapa saat kemudian, dia berdiri tinggi di atas langit sana. Dia berdiri di atas lingkaran reinkarnasi. Di bagian atas lingkaran reinkarnasi, kekuatan reinkarnasi yang tak berujung itu meledak dan menyelimuti seluruh kutub utara. Raut wajah dewa utama menjadi sangat buruk. Dia langsung terbang keluar dan menebaskan pedang ke arah Wendy. Menyingkir. Pada saat ini juga, sebuah suara raungan yang rendah bergema. Wanita yang berada di ranah Nirvana Realm itu langsung menggunakan pedang menebas ke arah dewa utama dan berkata, berani-beraninya kamu ingin mengganggu momen yang romantis dan indah seperti ini. Aku bahkan jadi ingin membunuhmu sekarang ini. Dia terus mendengarkan kata-kata Wendy dan dia bisa merasakan perasaan pedih itu. Di seluruh wajahnya juga penuh dengan jejak air mata. Dewa utama gagal bergerak, wanita Nirvana Realm sedang menekannya. Ford dan Farley juga membeku menatap pemandangan yang ada di depan mereka saat ini. Wendy melayang di udara. Di sudut mulutnya tetap tergantung senyuman yang tipis. Tidak ada kesedihan, hanya ada keteguhan dan juga harapan. 6 buah Death Sword perlahan-lahan bergetar dan melayang keluar dari lingkaran reinkarnasi, kemudian mendarat di atas tangan Wendy. Dia tersenyum kecil sambil mengangkat pisau miliknya itu. Setelah itu dia bergumam dan berkata, mereka sudah datang, ya. Setelah selesai mengatakan itu, dia tersenyum kecil lalu mengangkat salah satu tangannya. Drap, drap, drap. Dalam sekejap, beberapa sosok orang perlahan-lahan muncul di udara dan diselimuti oleh kekuatan reinkarnasi. Yani, Lilia, Iman, Talia. Mereka berempat adalah kelompok yang paling pertama tiba. Orang-orang yang lainnya, kelihatannya sudah terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal ya. Wendy tersenyum. Wendy, Lilia berkata, tenangkan dirimu. Aku tahu kamu selama ini mencintai Damar, kita bisa membicarakan semua ini baik-baik. Aku tidak mau kehilanganmu. Benar sekali, Wendy. Kita semua sebentar lagi pasti akan menang. Jangan tinggalkan kami, kita belum sempat merayakan semua ini. Talia bergegas mengikuti membujuk Wendy. Reinkarnasi, sudah dimulai, jadi aku sudah tidak bisa berhenti lagi.
Wendy tersenyum tipis dan berkata, aku sangat senang dapat bertemu dengan kalian sesaat sebelum aku pergi. Ini bagus sekali. Ketika mendengar kata-kata Wendy, semua orang langsung menjadi terdiam dan muram. Wendy, apa mungkin aku masih bisa mengubah jalan pikiranmu? Apa masih mungkin kita menghentikan semua ini? Selama ini aku masih belum jadi teman yang baik untukmu. Yani, aku telah salah paham padamu. Wendy berkata, nanti aku pasti akan pergi ke Eternal Planet dan menemukanmu. Lain kali, kita tidak akan memiliki konflik lagi. Kita pasti akan menjadi teman yang baik. Setelah mengatakan itu, dia menatap ke arah Lilia dan berkata, Lilia, aku titip Damar padamu. Tolong jaga Damar baik-baik untukku. Di ruang dan waktu itu, aku pasti tidak akan menyerahkan Damar padamu lagi. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, sudah saatnya aku pergi. Pada saat ini, pandangan semua orang langsung menjadi tercengang dan berbayang. Perasaan sedih yang tak berujung itu menyebar dan memenuhi seluruh hati mereka semua. Sebelum aku pergi, mungkin aku punya sebuah permintaan. Untuk terakhir kalinya, apa kalian bisa meneriakkan slogan Night Watcher bersamaku? Wendy bertanya sambil tersenyum. Oke, Damar menganggukkan kepalanya. Dia menghunuskan Dragon Sword dan mengarahkannya secara diagonal ke arah langit. Kring, kring, kring. Satu persatu senjata dicabut dari sarungnya, termasuk juga Theodore yang berada di belakang. Wendy sendiri juga menghunuskan Death Sword yang berada di tangannya. 6 buah Death Sword bergabung menjadi satu lalu mendarat di tangannya. Dia melihat ke arah semua orang, lalu bergumam sambil mengucapkan, demi semua yang bernapas. Kemanapun pedang mengarah, di sanalah hati kita berada. Tidak ada kata mundur dalam perang. Damar dan yang lainnya berteriak dengan serempak. Ketika suara itu jatuh, di wajah Wendy sebuah senyum cerah mereka. Kemudian Death Sword yang berada di tangannya, kekuatan reinkarnasi yang tidak ada habisnya mulai berkumpul di tempat ini. Reinkarnasi, suara Wendy bergema ke seluruh arah. Detik berikutnya, dia menebaskan pedangnya turun ke bawah. Mung, 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 suara dengungan langsung bergema di telinga semua orang. Saat ini, di antara langit dan tanah, seolah-olah berubah menjadi sangat tenang. Di udara, lingkaran reinkarnasi itu perlahan-lahan mulai hancur, dan jatuh ke arah samping. Sosok Wendy tiba-tiba bergerak lagi. Death Sword miliknya, seolah-olah telah berubah menjadi kehampaan, dan pisau yang berwarna hitam itu mulai hancur secara perlahan-lahan. Seluruh tubuhnya melayang turun dan datang ke depan Damar lagi. Dengan lembut dia membelai pipi Damar. Tubuhnya sudah mulai berubah menjadi kehampaan, sedikit demi sedikit, seakan-akan seperti bulu yang berterbangan. Aku akan menemukanmu di ruang dan waktu yang lain. Setelah mengatakan itu, dia melihat lagi ke arah semua orang dan berkata, untuk sementara, selamat tinggal. Seluruh sosok Wendy seakan-akan seperti bulu, perlahan-lahan menghilang dan tidak terlihat lagi. Damar menatap semua ini dengan keadaan tercengang. Rasa pedih yang tak berujung ini mengalir keluar dari dalam hatinya. Waktu di sekitarnya tampak seperti sedang membeku. Dunia ini, seolah-olah tidak memiliki waktu yang bergerak. Semuanya berubah menjadi sangat alami dan juga sangat tenang. Hanya ada sebuah kilauan berwarna suram yang menutupi sekeliling mereka. Wendy, Damar mengulurkan tangannya berusaha menarik Wendy. Bersambung, 2436. Namun pada akhirnya dia tetap tidak dapat meraih apapun. Di wajahnya, 2 garis air mata yang panas mengalir. Dia tahu, setelah ini, di kehidupan mendatang nanti, keberadaan seseorang yang bernama Wendy Kang ini sudah tidak akan ada lagi. Lilia dan yang lainnya juga meneteskan air mata mereka. Mereka melihat sekeliling dengan termangu. Bayangan sosok Wendy sudah benar-benar menghilang dan tidak dapat ditemukan lagi. Dewa utama menggertakkan giginya. Dia merasa ada yang tidak beres dan dia sangat ingin melarikan diri. Lalu pada saat ini, sebuah suara yang dingin tiba-tiba terdengar di sebelah telinganya. Dalman, menurutmu, memangnya kamu masih bisa melarikan diri saat ini? Dewa utama tertegun, kemudian dia menoleh dengan keras ke arah Damar dan berkata, semua orang di sini tidak dapat mengerahkan kekuatan di ranah Nirvana Realm. Gadis itu juga sudah mengatakannya, tempat ini hanya dapat bertahan selama 1 hari saja. Di daratan makna sana, kamu bahkan tidak dapat membunuhku dalam waktu 1 hari. Di tempat ini, kamu juga tidak akan bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia mengentakkan kaki dan kembali berkata,
Damar, jika tidak, bagaimana kalau kita menghapuskan semua dendam-dendam yang kita miliki dan anggap semua hutang sudah terbayarkan? Kita berdua sama-sama telah memasuki ranah Nirvana Realm. Aku kedepannya juga tidak akan ikut campur dengan masalah daratan makna lagi, dan juga tidak akan mengusik kedua orang tuamu lagi. Kamu juga melepaskan seluruh dendam dan amarah antara kita, biarkan ini semua berakhir. Tidak jauh di sana, For juga membuka mulutnya dan berkata, Damar, aku merasa apa yang dikatakan oleh Dalman ada benarnya juga. Ahli bela diri yang dapat memasuki Nirvana Realm benar-benar sangat sedikit. Selain itu, juga tidak pasti dapat bertemu dengan kebanyakan dari mereka. Di masa depan pasti akan menjadi sangat sepi. Kalian, apakah kalian semua bermaksud untuk menghentikanku? Damar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah For. Di dalam bola mata Damar terdapat hawa dingin yang tidak berkesudahan. Ketika For melihat tatapan mata Damar itu, dia tiba-tiba tertegun. Seluruh tubuhnya mendadak merasakan kesunyian dan kematian, sebuah keheningan yang tidak dapat dibantahkan. Melepaskan dendam dan amarah, menganggap semuanya telah terbayarkan, Damar tersenyum dingin dan berkata, kamu setuju? Kenapa aku harus setuju? Di tanganmu itu, telah berlumuran darah para ahli bela diri dan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Setiap tahun, anak-anak yang tidak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa karena kamu. Di daratan Lyon sana, jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya sedang menunggumu di neraka. Aku juga memiliki janji yang kuucapkan pada tetua Hesperos. Damar berkata, sekarang kamu ingin aku mengatakan semua sudah terbayarkan. Karena dirimu, Wendy sampai harus menggunakan reinkarnasi dan sekarang tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Damar menatap ke arah dewa utama dengan dingin dan berkata, kamu menyuruhku untuk menghapus semua dendam yang ada. Setelah mengatakan itu, nada suara Damar terdengar sangat datar dan berkata, hari ini, tidak diragukan lagi, Dalman harus mati. Siapapun yang menghalangi akan ikut mati juga. Selama percakapan mereka, Dragon Sword miliknya perlahan-lahan terangkat naik. Pada saat yang sama, kekuatan asli yang berada di dalam tubuhnya mulai beredar dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika melihat bahwa di tubuh Damar mengalir kekuatan asli, pupil mata Dalman langsung membeku. Dia memandang ke arah Damar, berkata dengan suara kaget dan ketakutan, ruang ini telah terputus dengan alam semesta, kenapa kamu masih bisa menggunakan kekuatan asli? Damar tersenyum ringan dan berkata, kita berdua tidak sama. Kekuatan asli milikmu itu adalah kekuatan pinjaman. Kamu meminjam kekuatan asli dari alam semesta, sedangkan kekuatan asli milikku ini adalah kekuatan milikku sendiri. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan tingkat Nirvana Realm, tapi aku sepertinya masih dapat mengerahkannya. Setelah Damar mengatakan itu, sebuah senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Shoot! Dalam sekejap, dia langsung muncul di depan dewa utama dan menghunuskan satu sabetan dari Dragon Sword yang berada di tangannya. Tanpa ada trik apapun, tanpa ada kemegahan apapun. Sebuah sabetan yang sangat tenang langsung menebas ke arah dewa utama begitu saja. Di bawah satu sabetan itu, dewa utama justru merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Dia menggunakan seluruh kekuatan Chi dalam tubuhnya untuk melawan, tapi meskipun hanya satu sabetan, seluruh tubuhnya langsung ditebas jatuh ke tanah oleh Damar. Tidak, kekuatan apa ini? Dewa utama berteriak keras. Dia bangkit berdiri dan menggertakkan giginya sambil berkata, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku sudah masuk ke ranah Nirvana Realm. Aku dan kamu itu sama-sama sudah masuk ke tingkat Nirvana Realm. Kamu tidak mungkin dapat membunuhku. Tapi ketika suara itu jatuh, Damar mendadak muncul lagi di depannya. Kali ini, dia menggunakan kaki untuk menendangnya jatuh. Brak, dewa utama yang ditendang itu langsung memuntahkan seteguk darah. Penekanan total, benar-benar sebuah penekanan penuh. Di dalam dunia ini, Dalman tidak dapat menggunakan kekuatan asli. Semua kekuatan yang dia miliki kembali lagi ke kekuatan sebelum dia mencapai tingkat Nirvana Realm. Sedangkan Damar, karena sumber kekuatan asli miliknya dipancarkan dari dalam tubuhnya sendiri, di dalam keadaan yang seperti ini, dia sama sekali tidak berpengaruh. Dia tetap berada di tingkat Nirvana Realm. Perbedaan antara mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Di kejauhan, Talia tiba-tiba berteriak keras, tebas dia sampai mati. Bunuh dia. For dan yang lainnya bertiga hanya dapat terkejut menatap pemandangan di depan mereka ini. Mereka sama sekali tidak menyangka, Damar ternyata begitu menakutkan.
Jika tadi, mereka benar-benar turun tangan untuk menghentikan pertarungan mereka, dengan karakter Damar dan keinginannya untuk membunuh dewa utama ini, kalau mereka pergi menghalanginya, mungkin saja Damar benar-benar akan turun tangan menyerang mereka. Begitu memikirkan tentang hal ini, di balik punggung beberapa orang itu tanpa sadar langsung berkeringat dingin. Satu tendangan ini, mewakili Bizu dan Sifne. Aku menendangmu demi klan naga. Nada suara Damar terdengar dingin seperti es. Dewa utama tidak melawan sama sekali. Dia langsung jatuh di tanah begitu saja dan terus-menerus memuntahkan darah segar. Shoot! Lalu pada saat ini, Damar datang ke depan dewa utama sekali lagi. Kekuatan asli menyelimuti seluruh tinjunya dan langsung melayangkan tinju ke arah kepala dewa utama. Tinju ini, mewakili Riven dan Raja Manusia, kupukul untuk para korban yang tidak terhitung jumlahnya dan menderita di daratan Lions. Tubuh suci abadi milik dewa utama pada saat ini justru terlihat seperti selembar kertas. Dia langsung terlempar jauh karena pukulan tinju dari Damar. Di dalam matanya saat ini penuh dengan keputusasaan yang tidak berujung. Beberapa giginya ditinju sampai langsung copot begitu saja. Pukulan satu ini, mewakili Elara dan Pavilion Spire. Pukulan yang ini, mewakili orang-orang dari negara Blaze. Pukulan ini, mewakili Master Morte dan Claretta. Pukulan ini, mewakili semua anak-anak dan ahli bela diri yang sudah kamu korbankan. Damar melancarkan satu persatu tinju dan terus memukulnya. Kecepatan pukulannya sangat cepat. Seluruh tubuhnya terus-menerus terbang di langit. Pukulan yang ini, untuk mewakili kedua orang tuaku. Pukulan ini, untuk mewakili putraku. Saat ini, Dalman merasa seluruh tubuhnya, dari atas kepala sampai bawah kaki, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Dia tidak dapat melawan, sama sekali tidak berdaya dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak bisa melihat seberapa cepat Damar bergerak. Damar, aku. Bersambung. 2437. Damar mengabaikan Dalman yang sedang meronta. Dalman mulai mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dia menghabiskan waktu bermiliar-miliar tahun lamanya, bersiasat untuk menjadi sosok nomor satu di seluruh semesta yang ada. Dengan bersusah payah, akhirnya dia dapat memasuki ranah Nirvana Realm, dapat memiliki kehidupan yang sama dengan dewa utama. Dia mengira bahwa semuanya telah berakhir dan tujuan terakhirnya telah tercapai. Tapi sekarang ini, dengan susah payah dia mencapai tingkat kemampuan setinggi ini, tapi dia hanya bisa menikmatinya sementara waktu saja. Selain itu, sekarang mungkin pencapaiannya akan berakhir begitu saja. Dia sangat tidak puas dan tidak rela. Tapi satu pukulan demi pukulan turun. Tubuh suci abadi miliknya bahkan tidak bisa menahannya sama sekali. Seluruh tubuhnya langsung terjatuh dalam genangan darah. Dia merasa bahwa seluruh tulang-tulang dalam tubuhnya seperti telah dihancurkan sepenuhnya oleh Damar. Damar, berikan aku kesempatan. Dia bergumam dan berkata, aku sebenarnya terus mengenal dirimu. Aku sebenarnya bisa membunuhmu kapan saja, tapi aku selalu memberimu kesempatan. Jika tidak, kamu juga tidak akan bisa selamat sampai sekarang. Memangnya aku perlu diberikan kesempatan olehmu? Damar tersenyum dingin dan berkata, semua kesempatan yang ada itu adalah peluang yang diperjuangkan oleh tetua Hesperos. Saat dia mengatakan itu, mata Damar perlahan-lahan menjadi sedikit merah lalu dia berkata, dasar brengsek, biadab. Kamu benar-benar pantas mati. Benar-benar pantas mati. Detik berikutnya, di tinju Damar, kekuatan asli yang tidak berujung itu lagi-lagi mengalir keluar. Damar bergumam sejenak dan berkata, pukulan yang ini adalah pukulan untuk mewakili tetua Hesperos. Kamu, matilah. Brak. Pada saat ini, kekuatan asli langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Di detik ini, sosok Hesperos tiba-tiba muncul dan melayang-layang dalam benak Damar. Kepalan tinjunya itu ditekan dengan sangat kuat, sambil membawa perasaan untuk terus maju dengan gigih. Di dalam tinjunya kekuatan asli menyebar keluar. Brush! Seluruh ruang ini tampak sedikit bergetar dan salju es mulai runtuh. Damar, tidak! Dewa utama meraungkan suara keras yang tidak berujung. Seluruh tubuhnya tidak henti-hentinya turun jatuh ke bawah. Darah dan daging di seluruh tubuhnya tampak seperti hancur berkeping-keping. Ketika asap di sekitar menghilang, di dasar lubang yang dalam, dewa utama sudah dalam keadaan sekarat. Air matanya terus-menerus mengalir turun. Dia membuka mulutnya, seolah-olah ingin memohon belas kasihan pada Damar, memohon agar Damar mengampuni nyawanya. Di kejauhan,
di wajah Thalia dan yang lainnya justru terlihat rasa kebencian yang tidak ada habisnya. Bunuh dia! Thalia menggeram dengan suara rendah. Di Dragon Sword milik Damar, kekuatan asli dengan cepat menyebar keluar. Dia berjalan selangkah demi selangkah sampai dia mencapai ke depan Dewa Utama. Mata pisaunya bersandar di leher Dewa Utama. For dan yang lainnya menatap adegan ini dengan mata terbelalak. Ahli bela diri ranah Nirvana Realm ada kemungkinan benar-benar akan mati begitu saja. Sudah saatnya untuk kamu berangkat menuju ke neraka sana. Gumam Damar sejenak, kemudian pergelangan tangannya bergerak sedikit. Saat berikutnya, kepala Dewa Utama telah terpisah dan tubuhnya. Akhirnya, seorang pahlawan satu generasi yang telah menjebak semua orang sejak zaman abadi dan menguasai daratan magna selama miliaran tahun ini, pada saat ini mati begitu saja. Dalman, mati tanpa perlawanan sengit. Dalman, mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dikarenakan ruang ini terisolasi dari dunia lain, kematian Dewa Utama ini tidak menyebabkan terlalu banyak hal abnormal. Di tangan Damar, dia masih memegang pisaunya. Dia berdiri di antara lubang yang dalam itu. Kemudian menengadahkan kepalanya ke atas, menatap ke arah langit. Langit di atas sana berwarna kelabu. Dia hanya berdiri seperti itu di sana. Setelah waktu yang lama, dia menyimpan kembali pedangnya lalu memikul Dragon Sword di balik punggungnya. Segera setelah itu, dia menolehkan kepalanya, melihat ke arah Lilia dan yang lainnya. Sudut mulutnya bergerak sedikit dan bergumam pelan, sudah berakhir. Akhirnya, semuanya sudah berakhir. Benar sekali, semua peperangan yang ada sudah berakhir. Kelompok mereka sekarang berada di bumi, dengan begitu tidak akan ada satupun orang dari peradaban asing yang berani datang menyerang tempat ini. Sejak awal, mereka telah berperang berkali-kali. Dari bumi, lalu pergi ke Eternal Planet. Dari Eternal Planet lalu pergi ke Big Jade, setelah itu baru ke daratan magna. Selama beberapa dekade terakhir ini, beban yang mereka pikul benar-benar terlalu banyak, dan mereka tetap bergerak maju sambil memikul beban berat itu. Sekali demi sekali, berkali-kali, berulang kali melakukan pertempuran hidup dan mati. Mereka semua kelelahan baik secara fisik maupun mental. Mereka ini semuanya adalah anak-anak yang tumbuh di masa kedamaian dan tujuan yang mereka kejar adalah stabilitas tanpa akhir. Mereka memilih untuk bertarung, yang mereka perjuangkan dan kejar juga merupakan kehidupan yang tenang. Dan agar musuh dari luar tidak berani datang menyerang mereka. Apa yang mereka impikan adalah sekedar bermain game di rumah, menonton drama televisi, menonton anime. Ketika mereka memiliki waktu senggang, mereka dapat pergi minum-minum dengan teman-teman mereka, dan pergi berbelanja dengan sahabat mereka. Sekarang ini, dengan kematian total dari Dewa Utama, semuanya telah berakhir. Di masa depan, mereka akan menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Dan bumi akan menjadi damai sepenuhnya. Dan karena Damar telah mencapai ranah Nirvana Realm, mereka juga tidak harus mengembara di alam semesta lagi. Damar adalah hukum alam semesta itu sendiri. Dia dapat membuat semua orang menetap di bumi dengan tenang dan damai. Hal yang menggembirakan ini, berhasil mencairkan sedikit kesedihan atas kematian Wendy untuk sementara waktu. Damar menatap ke arah kedua orang tuanya. Di hari-hari berikutnya, dia dapat menghabiskan waktu untuk menemani kedua orang tuanya. Waktu satu hari perlahan-lahan berlalu begitu saja. Ketika langit dan bumi berubah menjadi cerah, cahaya akhirnya kembali lagi ke daratan kutub utara. Di atas langit, pesawat yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas sana. Guntur dan yang lainnya datang agak terlambat. Mereka tidak dapat masuk ke dalam ruang yang dipisahkan oleh Wendy itu, juga tidak dapat mengucapkan selamat tinggal dengan Wendy. Pada saat ini, di atas langit dan di atas tanah, orang-orang berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tempat ini, penuh sesak. Di punggung mereka terdapat dua bilah pisau, satu pisau panjang dan satu pisau pendek. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi mereka justru mengetahui bahwa rekan bertarung mereka, pahlawan mereka, Damar dan keluarganya diancam oleh seseorang dan Damar sedang bertarung. Meskipun mereka mungkin saja tidak dapat menang melawan orang itu, tapi mereka tetap saja datang ke tempat ini, para pasukan Night Watcher. Semua orang mengenakan pakaian Night Watcher yang berwarna hitam dan juga topeng masing-masing, membawa dua pisau yang panjang dan pendek. Mata mereka semua terlihat tegas dan tajam, semuanya menunjukkan aura Night Watcher. Bagaimana keadaannya? Suara Hugo bergema dari pesawat di atas langit sana.
Damar mengangkat alisnya kemudian sudut mulutnya menyeringai sedikit dan berkata, semuanya, sudah berakhir, sudah berakhir. Mulai sekarang ini, bumi, tidak akan ada lagi peperangan. Iman berteriak tajam kemudian seluruh tubuhnya melesat naik ke langit. Seluruh tubuhnya melayang di udara kemudian mengeluarkan pisaunya sendiri dari sarungnya dan mengarahkannya secara diagonal ke langit. Kring, 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 saat ini, pisau yang tak terhitung jumlahnya itu ditarik keluar satu persatu dan suara pisau tidak berhenti bergema. Semua pisau mengarah secara diagonal ke langit dan semua orang mempertahankan postur tubuh yang sama satu sama lain. Demi semua yang bernapas, Iman meraung keras seperti mengoyak tenggorokan. Bersambung, 2438. Di atas langit berbintang yang tak berujung, sebuah pesawat sedang bergerak perlahan di antara lautan bintang itu. Pesawat ini berasal dari Eternal Planet. Sebagai satu planet yang berhubungan paling dekat dengan bumi saat ini, peradaban mereka telah berkembang menjadi sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir dan sekarang ini mereka telah memasuki peradaban tingkat ke-6. Di dalam pesawat, beberapa sosok orang sedang duduk di sana. Dedi melihat ke sekeliling lalu berkata, wah, setelah lewat bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku datang ke bumi. Yani bertanya dengan wajah heran, dulu kamu tidak pernah datang ke bumi sama sekali. Jangan diungkit lagi, Dedi mengumpat, Damar benar-benar memperkerjakan aku bagaikan budak. Dasar brengsek, aku terus berada di Eternal Planet dan harus memimpin Night Watcher untuk dia. Aku terus memberikan pelatihan pada para Night Watcher yang datang dari bumi itu. Sialan juga, kali ini aku pasti akan membuat dia memberi penghargaan yang baik untukku. Kurasa penghargaan dariku saja sudah cukup untukmu, ujar Yani sambil tersenyum. Waktu setahun telah berlalu sejak peperangan terakhir yang terjadi di kutub utara itu. Yani kembali ke Eternal Planet, dan kali ini dia datang kembali ke bumi bersama dengan yang lainnya. Di sebelah, Dewa Mabuk sedang tertawa terbahak-bahak dan berkata, sialan si patua Iman itu. Umurnya sudah tua bangka juga, sekarang malah tiba-tiba menikah. Apa dia itu tidak punya rasa malu? Sekarang ini bumi sudah menjadi sangat aman. Ujar Yani lalu berkata, Patua dulu mendedikasikan seluruh kehidupannya hanya untuk Night Watcher saja. Tapi, Dewa Mabuk tiba-tiba berteriak mengumpat, dengar-dengar si Patua itu menikah dengan wanita dari dunia yang lain. Dan sepertinya juga baru berusia 20-an. Bisa-bisanya si brengsek itu berani turun tangan melakukan hal seperti ini. Mau bagaimana lagi? Yani berkata, itu adalah istri yang dia dapatkan dari memenangkan taruhan. Pesawat terus bergerak maju. Tiba-tiba saja, sebuah suara mekanik terdengar bergema, peringatan. Peringatan, di depan adalah bumi, di depan adalah bumi, dilarang masuk tanpa izin. Si Damar sialan itu, kenapa juga dia mengatur sistem peringatan seperti ini? Setiap kali datang ke bumi, pasti akan teriak-teriak ribut seperti ini. Benar-benar menyebalkan. Dewa Mabuk langsung marah-marah tanpa henti, nanti di pesta pernikahan, aku pasti akan membuat dia kewalahan. Maju, Yani tersenyum sedikit lalu memberikan instruksi pada pesawat mereka. Di bumi, kota DH, di sebuah restoran besar berbintang 8. Gedung ini memiliki ribuan tingkat. Bumi pada saat ini juga telah memasuki puncak peradaban tingkat keempat. Bangunan dengan ribuan lantai sudah dapat dibangun di bumi. Namun pada hari ini, hotel yang mampu menampung ratusan ribu orang itu, justru dalam keadaan penuh sesak. Di pintu masuk hotel, seorang lelaki tua mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, berdiri tegak di sana. Wajahnya sedikit memerah, kelihatannya dia merasa sedikit malu. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita yang memiliki lekuk tubuh seksi dalam balutan gaun pengantin berwarna putih suci. Dan di sebelah wanita itu, Dainty berdiri dengan senyuman tipis. Dia berkata sambil tersenyum riang, pernikahan di dunia kalian ini benar-benar sangat menarik ya. Aku juga ingin mencari suami di dunia kalian ini. Benar sekali, Iman akan menikah. Istrinya adalah orang yang berasal dari negara Blaze Daratan Magna, putri sulung Raja Api, namanya adalah Alinta. Pada saat ini Alinta sedang tersenyum manis sambil berdiri di samping Iman. Ketika dia melihat Iman, di dalam tatapan matanya terdapat sedikit kekaguman dan tidak ada perasaan benci sama sekali. Inilah perbedaan antara peradaban di kedua dunia ini. Daratan Magna adalah tempat yang menghormati orang yang kuat.
Iman dapat membunuh 4 orang ekstrim level dengan satu sabetan pedang, sehingga reputasinya sudah lama tersebar di seluruh daratan Magna. Alinta bahkan merasa bahwa dirinya telah memanjat status sosial yang lebih tinggi darinya. Talia mengenakan kaos t-shirt dan berdiri di samping mereka lalu berkata, "Boleh juga. Bagaimana kalau aku perkenalkan seorang Night Watcher padamu? Kamu harusnya mengkhawatirkan tentang dirimu dulu." Dainty mencibir sambil mengatakan, "Tapi kalau dipikir-pikir, pernikahan di dunia kalian ini sangat istimewa ya. Wanita dan pria manapun akan merasa beruntung." Di depan gedung hotel, penuh dengan kegembiraan dan tawa. Para Night Watcher yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiri di tempat itu. Selain itu, ada banyak media yang datang mengambil foto seperti orang gila. "Si patua ini benar-benar tidak tahu malu ya," ujar Guntur sambil memeluk seorang wanita cantik. Dia langsung lanjut mencaci maki dengan suara keras. Separuh tubuhnya saja sudah mau dikubur di tanah, bisa-bisanya dia menemukan gadis yang muda seperti ini. Dia benar-benar gila. Damar ada di mana? Tidak jauh dari sana, Bizu dan yang lainnya sedang berdiri di sana lalu bertanya. "Aku mau cari makanan, aku tidak sabar mencicipi hidangan kaya rasa di sini." Riven bergegas mencari sudut-sudut yang menyajikan makanan. Dua buah dunia yang berbeda. Setelah Stargate terbuka kembali, gerbang ini tidak lagi tertutup. Karena itu kedua buah dunia ini sekarang telah terhubung. Mereka dapat datang dan pergi sesuka hati mereka. "Tidak tahu," ujar Lilia sambil melihat ke sekeliling lalu berkata, "Padahal tadi dia masih ada di sini." Di pantai di kota DH, Damar sedang berdiri bersama seseorang di tempat ini. Orang ini tidak lain adalah Paman Gafri. Dia memandang ke arah Damar dengan sedikit ketakutan dan perasaan ngeri. Lalu dia berkata, "Kamu menyadari aku datang. Tidak disangka ternyata kamu masih hidup." Damar melirik ke arahnya dengan tenang. Kemudian dia berkata, "Berhubung kamu sudah kembali ke dunia ini, juga berhasil selamat, Dewa Utama juga sudah mati, lebih baik kamu hidup dengan lebih jujur. Aku akan membiarkan nyawamu dan itu semua karena dulu kamu juga pernah membantuku sekali. Tapi itu saja, aku tidak akan memberi lebih. Jika kamu berbuat aneh-aneh, mungkin Bolvo dari klan naga yang akan menghabisimu dalam sekali tebas." Imbu Damar, "Aku pasti tidak akan berbuat yang tidak-tidak." Paman Gafri buru-buru menyahut, "Itu adalah pilihan yang terbaik." Damar berkata dengan ringan, "Patua Iman hari ini akan menikah jadi aku tidak bisa banyak berbincang-bincang denganmu lagi." Setelah mengatakan itu, Damar tiba-tiba menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam hotel. Acara pernikahan sudah dimulai. "Kamu pergi kemana tadi?" tanya Lilia. "Pergi untuk memperingat seorang kakek tua," ujar Damar lalu melanjutkan, "Sudah, tidak perlu pedulikan aku. Ayo cepat berseru, ramaikan suasana." Sekelompok orang berkata seperti itu lalu bergegas maju ke depan. Damar melihat ke arah kejauhan, kemudian dia menolehkan kepala, melihat ke arah langit, bergumam dengan suara pelan, "Tata, dunia yang makmur ini, sesuai dengan apa yang kamu inginkan." Pada saat yang sama, di dalam ruang dan waktu yang lainnya, kota JC, di sebuah lokasi konstruksi, Damar sedang terjatuh dan duduk di atas tanah. Di tangannya dia sedang memegang surat perjanjian perceraian dengan erat. Mobil Mercedes-Benz melaju pergi begitu saja dan memercikkan lumpur ke sekujur tubuh Damar. Sudut mulut Damar memunculkan perasaan penuh dengan kepahitan. Seorang wanita berpakaian profesional berwarna hitam sedang berjalan masuk dari arah pintu. Wanita itu berjalan lurus menuju ke arah Damar. Tapi tepat pada saat ini, seorang gadis dengan penampilan menawan justru dengan cepat melewati wanita berpakaian profesional itu dan berdiri di depan Damar lalu berkata, "Halo, Damar." Damar mengangkat kepalanya. Tatapannya terlihat heran dan bertanya, "Kamu, siapa ya?" "Namaku Wendy Kang," ujar wanita itu sambil tersenyum manis. Tamat.